Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Santriaji. Di sini saya akan mempresentasikan tentang State of the Art and Fishbone Farming. Dalam presentasi ini disusun oleh saya sendiri yaitu Anas Santriaji dengan rekan saya Nijar Ardiansa Lubis. Baik, kita masuk ke dalam pendahuluan. Di dalam pendahuluan dijelaskan bahwa farming adalah istilah yang digunakan dalam konteks keamanan cyber, khususnya dalam komunikasi data, untuk merujuk pada teknik penipuan yang bertujuan mengarahkan pengguna ke situs web palsu yang menyerupai situs web yang sah. Tujuan utama dari farming adalah untuk mencuri informasi sensitif, seperti nama pengguna, kata sandi, dan data keuangan tanpa sepengetahuan pengguna. Di sini kami akan melakukan perbandingan penelitian tentang farming. Slide berikut akan menampilkan perbandingan tersebut. Baik, dapat kita lihat perbandingan antara jurnal pertama dan jurnal kedua. Jurnal pertama ditulis oleh Darmawan et al. Tahun 2023 dengan judul Analisis Farming dalam Cybercrime di Layanan Mobile Banking. Sedangkan jurnal kedua ditulis oleh Abdur Rashid dan Zakari pada tahun 2021 dengan judul Dampak Serangan Farming terhadap Fungsi Situs Web Universitas di Negara Bagian Utara Nigeria. Metode yang digunakan pada jurnal pertama lebih fokus pada aspek kualitatif dengan wawasan mendalam, sedangkan jurnal kedua menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih representatif. Dapat kita lihat hasil dari jurnal pertama adalah memberikan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang serangan farming untuk melindungi penggunaan dari kerugian yang lebih besar. Sedangkan hasil dari jurnal kedua adalah studi tersebut merekomendasikan bahwa pernyataan kebijakan harus ditegakkan untuk mengurangi efek serangan farming pada situs web universitas. Kita lihat pihak universitas juga harus menyediakan layanan internet yang dapat dipercaya dan harus dipertahankan. Dapat kita lihat kesimpulannya yaitu perbandingan antara jurnal pertama dan jurnal kedua adalah jurnal pertama lebih relevan untuk sektor keuangan dan meningkatkan keamanan serangan farming di perbankan. Sedangkan jurnal kedua memberikan pandangan institusional dalam dunia pendidikan agar terhindar dari serangan farming. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam perbandingan antara jurnal ketiga dan jurnal keempat. Kita lihat jurnal ketiga ditulis oleh Karp pada tahun 2021 dengan judul Apa itu Farming? Sedangkan jurnal keempat ditulis oleh Patel pada tahun 2023 dengan judul Survei tentang Metodologi Deteksi dan Pencegahan Serangan Farming. Metode yang digunakan dalam jurnal ketiga adalah menggunakan pendekatan deskriptif dan literatur untuk membahas serangan cyber yang disebut farming. Sedangkan pada jurnal keempat menggunakan metode deteksi yang digunakan untuk mencegah bagaimana serangan farming. Baik, dapat kita lihat hasil dari jurnal ketiga adalah untuk menghindari ancaman farming, kita dapat melakukan tindakan pencegahan seperti menggunakan layanan internet yang terpercaya dan sah dan periksa URL serta alamat HTTP. Sedangkan hasil dari jurnal keempat adalah menyimpulkan bahwa untuk melindungi dari serangan farming, pengguna perlu memahami dasar-dasar serangan dan beberapa langkah dasar yang harus dilakukan pengguna untuk melindungi identitas atau kredensialnya. Jadi, dapat kita lihat kesimpulan perbandingan yang didapat antara jurnal ketiga dan jurnal keempat adalah jurnal ketiga cocok untuk pengenalan dasar tentang farming bagi pembaca non-teknis atau yang baru mengenal masalah ini. Sedangkan jurnal keempat lebih relevan untuk peneliti dan profesional yang mencari solusi teknis secara evaluasi metode keamanan terkait farming. Baik, sekian dari saya. Perbandingan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Ardiansa Lubis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk pada perbandingan antara jurnal kelima dan keenam. Di sini dapat kita lihat jurnal kelima ditulis oleh Juguna Kamau 2023 dengan judul Model Pembelajaran Ensemble untuk memprediksi sarana farming
rekayasa sosial, sedangkan jurnal ke-6 ditulis oleh EZ et al. 2022, identifikasi farming dalam jaringan komunikasi menggunakan assembly learning. Metode yang digunakan pada jurnal kelima adalah menggunakan assembly learning berbasis machine learning untuk membangun model prediksi serangan farming melalui URL berbahaya, sedangkan pada jurnal ke-6 mengadopsi assembly learning dengan pendekatan berbagai algoritma seperti random forest sport vector machine dan gradient boosting untuk mendeteksi farming. Baik hasil dari jurnal kelima yaitu memberikan solusi yang efektif untuk memprediksi sarana farming. Model ini dapat digunakan untuk mendeteksi URL berbahaya yang berpotensi menyebarkan sarana farming. Sedangkan pada jurnal ke-6 hasil dari penelitian ini untuk mengidentifikasi email farming berdasarkan karakteristik yang diteliti dan dengan baik, sementara efektivitas algoritma dievaluasi dan dibuktikan secara empiris. Dapat kita ambil kesimpulan perbandingan antara jurnal kelima dan ke-6 adalah jurnal kelima lebih fokus pada URL, sedangkan jurnal ke-6 fokus pada email sebagai vektor sarana farming. Kita masuk pada perbandingan jurnal ke-7 dan ke-8. Di sini dapat kita lihat jurnal ke-7 ditulis oleh Gesetli, Prof. et al. 2011 dengan judul Pendekatan Ganda untuk mendeteksi sarana farming di sini. Clean, sedangkan jurnal ke-8 ditulis oleh Mode et al. 2014 dengan judul Kerangka Kerja Ringan untuk mendeteksi dan menyelesaikan phishing, farming, dan email shopping. Metode yang digunakan pada jurnal ke-7 adalah menggunakan pendekatan ganda untuk memberikan perlindungan anti-farming untuk terintegrasi dalam browser Clean. Sedangkan pada jurnal ke-8 mengusulkan pendekatan untuk mengurangi rasio positif palsu yang sangat tinggi dalam mendeteksi sarana farming dan phishing. Dapat kita lihat hasil dari jurnal ke-7 adalah perlindungan ini dapat membantu menentukan ambang batas pengambilan keputusan untuk mendekatkan situs yang sah dan situs yang menipu. Sedangkan hasil jurnal ke-8 adalah kami mempelajari berbagai usulan penelitian tentang sarana phishing, farming, dan shopping menggunakan DNS sistem nama domain untuk meningkatkan tingkat akurasi shopping email melalui jaringan. Jadi hasil perbandingan antara jurnal ke-7 dan ke-8 adalah jurnal ke-7 sangat relevan untuk situasi di mana ancaman utama tentang farming yang sulit terdeteksi, sedangkan jurnal ke-8 adalah jurnal 8 lebih cocok untuk skenario dengan berbagai ancaman keamanan dan mencangkum phishing, farming, dan email positif. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.